Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu di pelajaran prakarya kelas 7 SMP Metodis Banda Aceh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat mengikuti pelajaran walaupun dengan online. Senang bertemu dengan kalian kembali dalam pelajaran prakarya hari ini. Hari ini Ibu mau mengajar kalian pelajaran prakarya kerajinan dengan berbahan dasar serat. Nah, untuk berbahan dasar serat ini, kalau kemarin kalian sudah menulis teorinya, kalian sudah tahu syarat-syaratnya, kalian sudah tahu kegunaannya, bahkan kalian sudah tahu alat-alat bahan-bahan apa saja yang akan dipergunakan dalam pembuatan kerajinan berbahan serat. Hari ini kita akan mencoba mempraktekannya menjadi dalam bentuk produk bahan serat ya. Kita akan mencoba membuatnya hari ini dengan bahan-bahan yang sangat sederhana yang bisa kita temui di sekitar kita. Kalau tidak ada di rumah boleh kita beli, tapi dengan harga yang cukup murah ya. Mari kita akan membuatnya. Sebelumnya Ibu akan memperlihatkan bahan dan alat-alat apa saja yang akan kita gunakan. Baik, bahan-bahan yang kita gunakan adalah yang pertama pita. Tadi Ibu beli pitanya 8.000 ya. Tapi kalau nggak ada pita, boleh menggunakan bahan-bahan baju bekas digunting-gunting seperti pita ya, baju bekas yang ada di rumah. Jadi nggak usah mesti harus pakai pita. Apa saja bentuknya tidak terlalu bagus juga tidak apa-apa. Yang paling penting adalah praktek bagaimana kalian membuatnya. Suatu hari nanti kalian bisa menggunakannya di pelajaran berikutnya. Baik, selanjutnya Ibu akan mencoba membuatnya. Pertama-tama kita gunting pita dengan panjang sesuai dengan selera kalian atau sesuai dengan wadah yang kalian akan gunakan ya. Gunting sebanyak yang kalian perlukan. Kalau di sini Ibu bikin sekitar 12 potongan. Kita 12 sampai 15 potongan ya, supaya bisa kita bikin agak tebal wadahnya. Oke. Baik, sebanyak mungkin juga boleh supaya makin tebal makin baik. Oke, selanjutnya rendam di dalam lem tadi yang sudah kita cairkan. Usahakan mereka semua masuk ke dalam lem supaya dia bisa dibentuk. Karena kalau nggak kena lem, nanti dia nggak bisa mengeras dan tidak menjadi bentuk. Nah, kalau sudah jadi, lalu kita tempelkan di wadah tersebut. Wadah tadi ya. Oh, Ibu kepanjangan. Ibu potong aja, gak apa-apa. Ya, ini kita tempel sebanyak-banyaknya. Gak apa-apa. Nanti kita kerjakan. Ya, kita tempel sebanyak-banyaknya. Seberapa kalian bisa lakukan, tempel ya menjadi wadah tadi. Oke, usahakan menempel dengan rapi supaya dia bisa membentuk mangkok yang sesuai yang kalian inginkan. Buatlah serapi mungkin supaya cantik. Jangan buat asal-asalan ya. Kalau bisa tertutup semua juga nggak apa-apa, kalau enggak juga tidak apa-apa. Yang penting terjadi mangkoknya dengan cantik. Ibu ini karena banyak jadi bisa tertutup semua. Oke, kalau sudah tertutup semua, pastikan jadi kepanjangannya nggak apa-apa ya. Pastikan semua sudah
tersusun dengan baik. Baiklah ya, sekarang kita mengeringkan wadah tersebut. Kalau ibu mengeringkannya memakai hair dryer, tapi kalau kalian nggak mau pakai hair dryer juga nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Masih terus dikeringkan. Nah, wadahnya sudah kering. Sekarang kita coba lepaskan perlahan-lahan. Jangan sampai merusak bentuknya ya. Bentar ya. Kalau kalian membuatnya lebih tebal sebenarnya lebih bagus. Tapi karena biar kalian bisa melihatnya, ini ternyata belum terlalu kering, tapi nggak apa-apa. Yang bisa lepas perlahan-lahan. Ternyata belum kering, kalau belum kering kita keringkan lagi. Rupanya di dalam itu masih belum terlalu kering ya. Kita coba ikat supaya dia cepat kering di dalamnya. Ibu lepas begitu supaya nanti setelah kering dia nggak terlalu susah untuk dilepas dari wadahnya. Sengaja ibu lepas sebentar, lalu ibu keringkan lagi supaya dia nanti kita keringkan lagi ya. Kita coba keringkan dalamnya. Sebenarnya kalau kalian mau agak lama, cukup dikeringkan di angin-angin ya. Oke, ini sudah selesai wadahnya. Kita ini karena kurang tebal nggak apa-apa, lalu kita rapikan supaya lebih cantik. Nah, sebenarnya kalau mau lebih cantik lagi, kalian bisa menggunakannya berlapis ya, di kelilingnya berlapis-lapis berkali-kali. Oke, sudah selesai. Wadah cantik yang kalian punya bisa kalian pakai untuk menyimpan karet rambut, boleh, atau benang-benang. Ibu seperti ini kan, ibu punya benang-benang banyak, supaya warnanya nggak macem-macem terpisah, ibu bisa masukkan ke dalam sini. Jadi kita sudah selesai. Jadilah wadah tempat penyimpanan. Kalau yang perempuan-perempuan mungkin suka menyimpan karet-karet rambut, anak-anak laki mungkin buat kalau dia lebih keras bisa buat menyimpan butiran kelereng ya. Jadi inilah pelajaran kita mengenai pembuatan wadah dengan menggunakan bahan serat ya. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita dalam membuat kerajinan dengan menggunakan bahan serat.
Anak-anak bisa berkreasi lebih baik lagi. Kalau kalian tidak punya pita nggak apa-apa, kalian bisa lakukan dengan tempat yang lain. Wadah juga, kalau kalian tidak punya wadah yang seperti ibu, boleh pakai aqua gelas, botol aqua, apa saja yang bisa dijadikan wadah. Tapi pastikan dia dari plastik, karena kalau bukan dari plastik itu agak susah lepas. Yang kedua, kalian tidak perlu memakai hair dryer seperti ibu tadi. Ibu tadi membuatnya supaya lebih cepat. Kalian cukup mengangin-anginkannya di luar, tunggu sampai kering. Pastikan jangan sampai hujan. Kalau matahari panas, bagus ditaruh di luar. Tapi kalau udah tiba-tiba sudah mendung, masukkan, jangan sampai lupa ya. Nanti kalau sempat kena hujan lagi, mesti ulang dari awal. Kalian susah ya. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian mencoba praktekannya di rumah masing-masing. Kalau tidak bisa mengerjakannya sendiri, kalian bisa minta pertolongan orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar rumah kalian. Orang terdekat kalian juga nggak apa-apa. Tapi jangan memaksakan orang tua kalian harus memakai pita. Tadi ibu bisa bilang memakai baju bekas juga boleh, ya, baju bekas atau tali-tali yang ada di rumah. Ya, boleh juga bahan tali yang dari plastik juga nggak apa-apa, tapi biasanya tali plastik agak susah karena dia susah menempelnya. Cuma tidak apa-apa, boleh dicoba. Ibu sudah pernah coba juga, tapi memang dia kurang maksimal. Mengkeringkannya harus berhari-hari ya. Nah, jangan paksa juga untuk membeli lem fox jika tidak ada atau tidak bisa membelinya. Kalian bisa menggunakannya dengan sagu, bahan sagu dimasak lalu masukkan ke dalam sagu, itu malah lebih alami ya. Kalau bahan fox kan lebih ada kimianya. Ya anak-anak ya, ibu harap kalian bisa melakukannya. Jika ada pertanyaan, ibu bisa dihubungi, tanya sama ibu. Oke? Ya, terima kasih kalian sudah menyaksikan dan sudah belajar tentang prakarya hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Kita akan membuat kreasi lebih bagus lagi, lebih unik-unik lagi. Bahkan ibu percaya kalian malah lebih hebat dari ibu. Ibu hanya kasih contoh yang sudah ibu pernah lakukan. Mereka membuat lebih cantik, lebih indah, lebih keren daripada ibu. Pasti kalian juga bisa melakukannya seperti yang kakak-kakak kelas kalian. Karena kalian juga lebih hebat, lebih pandai. Bukan lebih pandai, tapi kalian pasti lebih bisa berkreasi ya. Oke, ibu tunggu kreasi-kreasi kalian yang akan kalian kerjakan dan tunjukkan ke ibu. Dan yang pasti yang membuat lebih bagus, nilainya juga lebih bagus. Bukan saja nilai keterampilannya, tapi juga nilai yang lain, keindahannya, kekreatifannya, ibu akan nilai. Oke? Ya, sampai ketemu di lain waktu. Dah.